Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel yang cerdas bersama Agus Giono, channel AS. Ya, untuk adik-adikku sekalian, ya pertama Bapak sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana di sini Bapak diberikan tugas untuk menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan. Ya, untuk pertemuan kali ini pada sesi yang terbaru, sesi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Ini disampaikan pada kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 12 semester ganjil di SMK Negeri 1 Pongas. Kita langsung saja. Anak-anakku, kita bisa lihat di layar monitor. Mungkin sebagian sudah kenal dengan Bapak ya, yaitu Bapak sendiri namanya Bapak Agus Giono, sarjana hukum. Kita akan membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin ini adalah merupakan hal dasar ya sebagai warga negara untuk bisa dapat mengetahui apa yang menjadi hak-hak dan apa yang menjadi suatu kewajiban, serta bagaimana ketika hak dan kewajiban itu tidak dapat kita langgar sebagai warga negara. Sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran, mungkin ada sedikit beberapa hal yang perlu kalian ketahui bersama. Ya, yang pertama kita akan melakukan pretest. Artinya Bapak ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya. Kalian akan Bapak arahkan ke aplikasi Google Form untuk mengisi pretest tersebut. Silakan pilih jawaban, kemudian kalian kirimkan kembali ya dalam 5 menit. Nah, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, artinya di sini Bapak perkenalkan dulu. Ya, Bapak di sini sebagai tenaga pengajar ya pada SMK Negeri 1 Pongas. Nama Bapak adalah Agus Giono. Pekerjaan kegiatan saat ini sebagai tenaga pengajar dan wakasek kesiswaan. Terus pendidikan terakhir S1 Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Hal terunik yang Bapak miliki yaitu kita berjuang sampai hasil yang diinginkan. Nah, kita langsung menginjak ke materi yang pertama. Ya. Di sub A perlu kalian ketahui makna hak dan kewajiban warga negara. Apa sih hak asasi manusia itu? Ya. Nah, kita bicara hak dulu. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Itu hak. Ya, jadi hak itu adalah sesuatu yang kalian peroleh atau kalian dapatkan. Itu. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya yang namanya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, yang diberikan akal, pikiran, dan perasaan. Nah, dari 3 hal tersebut, ya, ada hak-hak yang kalian harus dapatkan, ya, sebagai makhluk Tuhan. Nah, lebih dikembangkan kembali, ya, ada yang namanya hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia atau pribadi manusia. Karena itu hak asasi manusia itu berbeda ya dari pengertian hak warga negara. Gitu. Jadi kalian harus bisa bedakan antara hak asasi manusia dengan hak sebagai warga negara. Kalau hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat ya. Semenjak manusia itu dilahirkan,
sampai mengembuskan napas terakhir. Itulah hak asasi manusia. Ya, jadi ketika kalian masih muda seperti ini, jangan patah semangat. Ya, saya mah hidupnya di kampung. Saya mah anaknya orang petani atau anaknya orang biasa. Jangan. Ya, karena kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan hak yang melekat pada diri setiap manusia. Itu. Hak-hak apa saja? Banyak. Ya, hak untuk hidup, ya, hak untuk mendapatkan pendidikan, ya, hak untuk mendapatkan kesamaan, kesetaraan. Itu adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Tapi nanti akan berbeda lagi, ya, dengan hak sebagai warga negara. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara hak sebagai warga negara, maka kita akan bicara nationality, ya, di mana kalian menjadi atau memperoleh kewarganegaraan. Misalkan di Indonesia, ya berarti nanti kita akan bicara tentang dasar-dasar hukum yang ada di negara Indonesia. Itu. Kita lanjut kembali, ya. Kalian bisa lihat di monitor. Nah, bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Ya, itu. Jadi tadi kita sudah bicara hak asasi manusia, hak kalian sebagai manusia, dan ada lagi juga hak sebagai warga negara. Nah, kita bicara dengan bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara. Nah, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajibannya warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu. Jadi konsep kewajiban warga negara itu bukan hanya sekedar omong belaka. Ya, kalau zaman sekarang bukan hanya sekedar hoax yang harus dilakukan, tapi sesuatu yang sudah diatur oleh apa, Pak? Oleh perundang-undangan. Ya, perundang-undangan negara tersebut. Ya, baik itu dari hajat hidup orang banyak, ya, baik itu dari perilaku antara pribadi dengan manusia yang lainnya. Karena yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial, gen politikon. Jadi ketika ada sebuah konsep yang dijalankan oleh sebuah negara, ketika tidak dilakukan, maka itu akan mengakibatkan kerugian bagi warga negara itu sendiri dan juga kerugian bagi negara itu sendiri. Karena kenapa? Karena nanti tidak tertib. Ya, kenapa? Ya, karena adanya timbulnya sebuah peraturan perundang-undangan untuk menertibkan pola kehidupan yang ada di negara tersebut. Tuh. Nah, sebelum Bapak bicara tentang panjang lebar, kita akan bicara tentang agendanya terlebih dahulu. Agenda pembelajaran kita pada sesi sekarang, ya. Yang pertama tadi kalian sudah melaksanakan pretest. Terus kalian juga harus tahu tujuan manfaat daripada pembelajaran pada sesi sekarang, ya, tentang pengingkaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Terus bagaimana sih menjadi warga negara yang baik itu? Ya. Makna hak dan kewajiban warga negara kalian harus ketahui, substansi, isi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Itu juga harus kalian ketahui. Terus yang selanjutnya adalah kasus. Nah, kenapa harus ada kasus? Karena kita bicara tentang sebuah pengingkaran. Maka ketika kita bicara sebuah pengingkaran, kita akan bicara sebuah kasus. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu dari mana timbulnya? Ya, dari aturan-aturan atau perundang-undangan yang ada di
negara kita. Terus selanjutnya adalah penanganan setelah adanya sebuah konflik, adanya sebuah kasus, berarti harus ada yang namanya sebuah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu sendiri. Dan nanti di sesi terakhir, Bapak ingin kalian ada sebuah kegiatan ya untuk menstimulus intelijensi kalian, cara berpikir kalian tidak secara personal atau pribadi, tapi secara kelompok. Maka nanti akan ada yang namanya diskusi kelompok. Pada akhir bab ini kita akan bicara tentang diskusi kelompok. Ya. Terus setelah diskusi kelompok, Bapak ingin kalian buat yang namanya video presentasi kelompok. Tentang apa? Ya, tentang pengingkaran ya dan pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contohnya apa Pak? Banyak. Ya nanti kita akan bahas satu demi satu, akan bahas nanti banyak. Ya. Terus akan ada rangkuman dan terakhir adalah biasa post test. Nah, setelah pertama pretest, setelah kalian pahami, pelajari semua, kalian bisa langsung ke post test terakhir. Bapak ingin sejauh mana kalian dapat memahami dan mengerti tentang pelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Kita lanjut ya ke sub B, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban di negara kita, maka tidak jauh kita dari nilai-nilai Pancasila. Ya, karena kenapa? Karena Pancasila merupakan dasar ya dari semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Maka ketika kita bicara sebuah hak dan kewajiban, maka kita bicara dasar terlebih dahulu. Apa? Pancasila. Ya. Nah, Pancasila itu apa sih Pak? Ya, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Itu. Ya, jadi anak-anakku harus paham terlebih dahulu sebelum bicara Pancasila. Ya, memang secara harfiah Pancasila itu adalah 5 sila. Ya. Tapi di dalamnya ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah Pancasila merupakan ideologi, merupakan dasar yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Terus yang kedua, Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Itu. Jadi ideologi kita, Pancasila, sangat menghormati yang namanya hak dan kewajiban setiap warga negara. Selain itu juga, Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Gitu. Jadi Pancasila menjamin, ideologi kita menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari 3 pengertian tersebut, kita bisa tarik benang merah apa sih nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu? Yaitu ada 3 nilai. Ya. Jadi nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, nilai dasar, nilai ground, ya, dasar. Itu. Kalau dalam ilmu negara, ya, menurut Hans Kelsen, jadi nilai dasar itu seperti segi 3, ya. Itu yang pertama adalah dasar negara atau ground, ya, ground state. Itu. Nah, kalau kita apa? Ya Pancasila. Pancasila itu sebagai nilai dasar, ya, nilai dasar yang dijadikan sebagai acuan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi negara kita. Tuh. Yang kedua adalah nilai instrumental. Ya, itu. Jadi nilai instrumental. Dan yang ketiga nilai praksis, ya. Itu. Jadi pertama nilai dasar, ya, sebagai
pijakan utama. Ya, pijakan utama Pancasila. Terus yang kedua, nilai instrumental. Ya, sebagai instrumen, sebagai acuan dasar, ya, maka timbullah yang namanya konstitusi, ya, Undang-Undang Dasar 1945 gitu, dan nilai praksis, ya, yang dimana nilai tersebut adalah nilai yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk nilai-nilai yang lainnya. Jadi ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. Nah, di dalam Pancasila, ya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila di dalam Pancasila itu sudah jelas ada 5 sila, ya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara garis besar, sila yang pertama ini menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi di sila yang pertama sudah lebih menegaskan, ya, di situ ketuhanan yang Maha Esa. Ya, selain warga negara Indonesia itu harus mempunyai rasa kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, juga negara menjamin tentang kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama. Kalau dulu sebelum zamannya reformasi, kita masih ada 5 agama, ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Karena perkembangan zaman dan perkembangan dimensi kehidupan masyarakat setelah zamannya reformasi tahun 1999, dan ketika itu presidennya adalah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menampung aspirasi dari masyarakat atau suku Tionghoa, maka timbullah agama yang disahkan di negara kita, ya, yaitu agama Konghucu. Jadi sekarang ada 5 agama yang wajib, ya, sekiranya setiap warga negara meyakini salah satunya. Karena kenapa? Karena sebagai warga negara Indonesia, gitu. Jadi sebagai warga negara Indonesia tidak boleh yang namanya mempunyai rasa kepercayaan ateis, tidak percaya adanya Tuhan, tidak boleh. Karena kenapa? Karena di dalam sila 1 setiap warga negara harus memiliki yang namanya kepercayaan, ya, terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena di dalam alinea pertama, ya, di dalam konstitusi negara kita di situ sudah jelas atas berkat rahmat Allah, ya, yang Maha Kuasa. Jadi artinya Tuhan ikut andil di dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Itu makanya oleh karena itu setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke itu wajib memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Itu yang tertuang di dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa, Pak? Ya, di sini bahwa pada sila yang kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama dalam hukum serta memiliki hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan secara hukum. Jadi adanya sebuah kesamarataan, ya, di dalam penegakan hukum, di dalam pengakuan secara pribadi manusianya masing-masing. Karena kenapa? Karena di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia dilakukan secara beradab, ya, secara manusiawi, ya, secara makhluk yang sudah dikodratkan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna.
Itu oleh karena itu adik-adikku, anak-anakku, ya, kalian harus bisa menempatkan antara teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu, siapapun. Ketika itu adalah manusia, maka kita harus memperlakukannya secara beradab, ya. Dan negara menjamin hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, ya, selama menjadi warga negara Indonesia. Terus sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Ya, mungkin kalau setiap dalam upacara kalian menyebutkan, ya, tapi dalam pengertiannya mungkin ada sedikit yang belum tahu, ya. Jadi apa sih makna daripada sila persatuan Indonesia? Ya, di sini kalian bisa lihat dan bisa baca, yaitu menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak untuk mengembangkan budaya daerah, untuk memperkaya budaya nasional. Gitu. Jadi Indonesia terdiri dari 17.600 sekian pulau. Dan dari pulau-pulau tersebut maka timbul yang namanya suku dan bangsa. Ya, kita lebih daripada 300 suku dan bahasa di negara kita. Ya, artinya apa? Artinya dari perbedaan-perbedaan tersebut negara menjamin, ya, walaupun kita sebagai orang Jawa berbeda dengan orang Manado misalkan, berbeda dengan orang Batak, berbeda dengan orang Dayak, ya, berbeda dengan orang Sulawesi, atau berbeda dengan suku Asmat, suku Dani di Irian sana, ya. Tapi kita masih dalam satu bingkai, apa? Persatuan Indonesia. Gitu. Jadi setiap wilayah, setiap daerah, ya, diberikan kebebasan untuk mengembangkan budaya daerahnya masing-masing. Ya, makanya kita tidak boleh yang namanya mencibir atau menghina atau menjelekkan budaya kita dengan budaya yang lain. Ya, mereka budaya mereka, kita budaya kita, yang terbingkai di dalam persatuan Indonesia. Itu. Terus sila yang berikutnya adalah sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa maknanya? Ya. Jadi dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, di mana sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jadi anak-anakku, ya, di sila yang keempat ini mencerminkan sebuah kebebasan berorganisasi, ya, kebebasan kita untuk menentukan sebuah pilihan, kebebasan untuk berpartisipasi dalam apa? Dalam pemilihan umum. Apalagi sekarang, ya, kita pemilihan umumnya secara langsung, memilih presiden secara langsung, memilih anggota legislatif secara langsung, memilih bupati dan wakil bupati secara langsung, memilih wali kota dan wakil wali kota secara langsung. Artinya itu negara memberikan kebebasan kepada kita untuk mencari figur-figur atau orang-orang yang dianggap mampu untuk memimpin negara ini. Tapi bukan hanya sekedar kita memilih saja. Kita juga punya hak yang namanya dipilih, ya, yaitu hak politik. Jadi bagi adik-adikku, silakan sekarang sekolah yang rajin, yang pinter. Untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik. Saya anaknya petani, tidak boleh yang namanya jadi petani lagi. Ya, saya harus bisa menjadi seorang menteri. Saya harus bisa menjadi seorang guru. Saya harus bisa menjadi seorang insinyur. Karena kenapa? Karena itu adalah kebebasan.
yang diberikan oleh negara, ya. Dan yang dicontohkan di dalam sila yang keempat, ya. Jadi setiap warga negara dijamin dalam berpartisipasinya, ya, untuk menentukan hidupnya sendiri, ya. Makanya sebagai generasi muda jangan diam di tempat saja, harus berorganisasi. Karena kenapa? Karena dalam sila keempat diperbolehkan kita untuk mendirikan sebuah organisasi, kita untuk bergabung di dalam sebuah organisasi. Itu. Terus sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita bisa mengetahui artinya. Jadi pada sila yang kelima, negara mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat, ya. Jadi seperti bumi, ya, seperti kekayaan alam yang ada di negara kita dikelola oleh negara untuk kemakmuran, kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di negara kita. Artinya apa? Artinya di dalam sila yang kelima, negara mengakui hak milik perorangan, ya, dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Itu. Jadi misalkan kalian nih punya kemampuan, kemampuan dalam berwirausaha, negara menjamin, ya, dan mengakui. Maka sekarang ada yang namanya UMKM, ya, usaha kecil menengah mikro, yang dijamin oleh negara. Misalnya kalian punya pemikiran seperti itu, silakan ajukan kepada negara. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan pengakuan dan mendapatkan perlindungan dari negara. Karena kenapa? Karena dalam sila yang kelima, ya, yang tujuannya adalah supaya terjadinya sebuah kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi dengan satu syarat, harus bekerja keras, tidak menadahkan tangan, tidak mengharapkan dari negara saja, tapi kita juga harus bekerja keras, ya. Karena kenapa? Karena negara memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk setiap warga negara mengembangkan, ya, mengembangkan daya kemampuannya untuk timbul sebuah kesejahteraan bagi warga negara itu sendiri. Nah, Bapak akan berikan beberapa contoh, ya, supaya kalian bisa lihat. Nah, ini contohnya, ya. Gambar pelaksanaan kehidupan sila dalam Pancasila sila yang kedua. Nah, ini, ya, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Jadi tidak pandang bulu, ya, dalam pengimplementasian atau penerapan di lapangan di dalam sila yang kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Salah satu contohnya adalah melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, ya, membantu sesama, bakti sosial, memberikan apa yang kita miliki untuk orang yang tidak punya. Itu bagian daripada implementasi sila yang kedua. Terus yang selanjutnya adalah ini gambar pelaksanaan kehidupan sila dalam Pancasila sila yang keempat. Nah, di sini Bapak langsung ambil contoh secara update dari sekolahan kita, yaitu tentang kegiatan pemilihan ketua OSIS. Ya, dan di sini juga ada sidang, ya, sidang dari para anggota legislatif kita, yaitu ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah, baik sebagai pelaku ataupun sebagai konstituen yang memberikan hak suaranya, ya. Misalkan kalian mempunyai kemampuan untuk menjadi calon, ya silakan calonkan diri, ya, jangan malu-malu, karena kesempatan untuk menjadi ketua OSIS itu
tidak akan terulang kembali. Hanya terjadi ketika kalian kelas 10 dan kelas 11. Setelah kelas 12 tidak akan bisa. Itu makanya silakan ketika mempunyai kemampuan ikut serta. Nah, ketika tidak menjadi calon, ya berarti menjadi seorang konstituen atau pemilih. Ya, tidak masa bodoh, tidak acuh, tidak cuek terhadap kehidupan demokrasi yang ada di sekolah kita ataupun di negara kita. Jangan jadi golput. Ya, misalnya contoh dalam pemilihan presiden selama 5 tahun sekali, presidennya orang mana? Kita tidak tahu visi dan misinya. Nanti juga ketika jadi presiden ya seperti ini saja, kita tidak boleh. Karena kenapa? Karena satu suara ya menentukan 5 tahun kehidupan di negara kita. Sama seperti di sekolah juga, satu suara menentukan 1 tahun kehidupan organisasi yang ada di sekolah kita. Terus selanjutnya yaitu gambar pelaksanaan kehidupan sila dalam Pancasila sila yang kelima. Nah, di sini jadi selain negara memberikan kebebasan untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, ya, maka para siswa juga diberikan kesempatan untuk seperti itu, mengembangkan kemampuannya, bakatnya, cita-citanya. Di sini kita bisa lihat ada Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Damudin sedang memakaikan rompi pada salah satu organisasi di sekolah, yaitu Satuan Tugas COVID-19. Ini merupakan anak-anak yang terlatih, yang terpilih, ya, yang berorganisasi di dalam sekolahan. Terus kita juga lihat bisa sini ada kegiatan kurban, ya, pemotongan hewan kurban. Kita juga harus saling berbagi. Terus kita juga bisa lihat di bawahnya ada beberapa siswa kita yang saling berbagi, kerja keras, tidak pantang menyerah, walaupun di masa pandemi seperti ini, ya, yang namanya berbagi, yang namanya kerja keras, itu merupakan satu simbol kita sebagai warga negara Indonesia yang dinaungi dalam Pancasila. Selanjutnya, selalu aktif dalam berorganisasi dan selalu bekerja keras. Jangan pantang menyerah. Jangan menyerah. Ya, walaupun keadaan seperti ini, kita tetap semangat. Ya, untuk apa? Untuk meraih cita-cita. Untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik, ya, untuk masa depan kita, masa depan kalian semua, untuk menjadi orang-orang yang sukses. Terus selanjutnya, ya, di sini secara kesimpulan, ya, karena sesi kita hanya membahas 2 sub A dan sub B, maka kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya, di sesi sub C dan sub D. Namun sebelum ke sesi berikutnya, ya, Bapak akan simpulkan materi pada sesi ini. Yang pertama, ya, kalian dapat mengetahui arti hak dan kewajiban. Baik hak secara dasar, hak sebagai asasi manusia, hak sebagai warga negara. Terus kalian juga harus menjadi manusia yang berintegritas, ya, itu. 3, dapat membangun hubungan kuat dengan masyarakat. Karena dalam sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, sama hubungannya antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Itu, ya, antara makhluk John Politikon dengan makhluk Zen Politikon, makhluk sosial dengan makhluk sosial. Ya. Terus sila yang kedua sudah jelas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menghargai antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, tidak dibeda-bedakan dari suku, ras, agama, warna kulit, bahasa, warna rambut, atau lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kita sudah terikat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar kita adalah Pancasila. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Terus sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Walaupun berbeda-beda budaya, berbeda-beda bahasa, kita harus menjunjung tinggi setiap budaya, setiap bahasa yang kita miliki masing-masing. Sila yang keempat, sudah jelas, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi kita harus bisa menghormati pendapat orang lain. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi Bapak sudah berikan contohnya dan berikan penjelasannya. Terus yang keempat, kalian harus bisa dapat menyelesaikan masalah. Ya, karena kenapa? Karena dalam sila yang kelima, kita sebagai warga negara Indonesia dituntut untuk bekerja keras. Ya, bekerja keras itu salah satunya adalah menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Itu. Jadi kita jangan lari dari permasalahan, lari dari masalah. Ya, harus menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena kenapa? Karena dalam sila yang kelima kita dituntut untuk bekerja keras. Bekerja keras itu bukan berarti bekerja pakai otot terus, bukan. Ya, tapi bekerja juga menggunakan soft skill atau pemikiran-pemikiran yang dimana dapat menimbulkan sebuah kebaikan bagi diri kita dan bagi diri masyarakat Indonesia. Terus yang kelima, setelah kita mempelajari tentang pengingkaran hak dan kewajiban, kita harus menjadi manusia yang dapat dipercaya dan diandalkan. Ya, supaya apa? Supaya di sub A dan sub B itu kita bisa menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah mampu mengembangkan tim nanti. Karena kenapa? Karena ada yang namanya kerja kelompok. Ya, kalian harus bisa komunikasi antara pribadi satu dengan pribadi yang lainnya. Nah, nanti tugasnya anak-anakku silakan pilih satu orang ya yang dia mampu bisa memimpin di kelompok kamu ya. Terus cari contoh yang nyata bagaimana mereka menerapkan satu keterampilan tentang hak dan kewajiban warga negara yang ditugaskan untuk kelompok kamu. Misalkan hak kalian sebagai warga negara apa? Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ya silakan dikembangkan. Hak untuk mendapatkan pendidikan dikembangkan. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial ya dikembangkan. Ya, nanti salah satu di kelompok kamu yang dijadikan sebagai seorang pemimpin kelompok. Jadi kita akan presentasi. Oke, ya, tidak terasa akhirnya 30 menit telah berlalu dan jangan lupa ya, jangan lupa di subscribe ya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Dan insya Allah ya kita akan bertemu lagi di materi berikutnya, yaitu di sub kasus. Kalau tadi kan kita sudah bicara dasar-dasar nih, bicara dasar-dasar, bicara sila per sila dalam Pancasila, bicara hak ya. Nanti itu akan timbul yang namanya sebuah pelanggaran ya. Maka kita minggu depan di sesi berikutnya akan bicara tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Nanti kalian akan mengerjakan pretest. Oke, dari Bapak cukup sekian. Jangan lupa kita akan bertemu kembali di channel yang cerdas, yang cerdas, yang membuat kalian menjadi orang sukses. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya dari Bapak cukup sekian. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.